Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya Bram Edward di acara pertanian. Kali ini saya akan praktekkan cara menanam nanas di dalam pot, tapi bibitnya berasal dari mahkota buah, ya, buahnya. Nah, sebelum ke acara menanam, ini kita siapkan dulu media tanamnya. Ya. Media tanamnya ini saya menggunakan 2 bagian tanah, 1 bagian kompos, 1 bagian apa namanya, sekam mentah, 1 bagian sekam bakar, dan 1 bagian lagi kokopit. Ya. Nah, ini dicampur, ya. Setelah dicampur, nanti ini berarti siap untuk dipakai untuk menanam. Nah, kita kembali ke ini, ke bibitnya. Ini berasal dari mahkota buah nanas yang di atasnya itu, ya. Nah, setelah kita potong dari nanasnya, itu kita angin-anginkan, ya, sekitar 8 sampai 10 hari, ya. Biasanya nanti ini kering, ya, karena kan waktu pertama memotongnya itu masih ada basah, ya, dari buahnya. Nah, ini kita potong sampai terus kita keringkan di angin-angin. Nah, baru kita nanti supaya untuk mempercepat pengakaran, untuk tumbuhnya akar, ini kita direndam di air, ya. Kalau untuk mempercepat akarnya, sebetulnya tanpa direndam pun nanti akarnya udah bisa keluar, ya. Tapi untuk mempercepat kita pakai air. Kalau ingin cepat lagi kita pakai larutan air yang dari bawang, ya, dari bawang merah, ya. Kita bisa campur dengan bawang putih juga untuk mencegah penjamuran untuk bawang putihnya. Nah, kalau ini saya misalkan ini ada kelewat, ya, waktu penganginannya kelewat sampai menjadi 2 minggu. Nah, untuk supaya tidak terjadi busuk dan ini terlalu kering, saya menggunakan bahan yaitu Vito, ya. Ini bukan iklan, ya, tanpa ada endorse dari perusahaannya. Ini saya pakai Vito, ini larutan Vito dengan komposisinya 1 tutup botol Vito ditambah dengan air sebanyak 1 liter. Nah, kita rendam, ya, rendam biasanya sekitar 1 minggu. Saya biasanya orang pakai biasanya ukuran jam, sekian jam. Saya satu minggu pun tidak apa-apa, malah punya akarnya jadi banyak, ya. Tuh, jadi lebih panjang-panjang, ya. Nah, setelah itu ini kan ada apa namanya, kelopak daunnya yang udah kering-kering, kita lepaskan, ya. Nah, kita lepaskan, kita buang. Ini sampai semuanya yang warna coklat, ya, yang udah mati ini, busuk, ini tidak ikut ditanam, ya. Nah, jadi sampai ininya yang bersih putihnya aja, ya. Yang udah coklat-coklat ini kita buang aja. Nah, setelah ini semuanya di apa namanya, cabut, ya, yang warna-warna kelopaknya yang tua, ya, coklat, kita siapkan dulu medianya. Ini medianya saya menggunakan ember bekas, ya. Jadi kalau ingin lebih murahnya bisa pakai polybag atau bahkan pakai kantong kresek pun bisa. Nanti kita lubang-lubangi kreseknya. Kreseknya ukurannya agak besar, ya. Ini ukuran biasa berapa sih kalau kresek sih gini? Yang gede gini? Hah? 30? Hah? Ukuran 30, ya, untuk kresek, ya. Nah, nanti di tengahnya kalau untuk ember, kalau misalkan kita ini yang bekas ini sudah ada bolongnya di tengah, ini kita tutup dulu dengan genting, ya. Pecahan genting kita tutup, ya. Tapi lebih bagusnya kalau untuk tanaman yang keras, ya, yang biasanya akarnya suka mudah keluar dari pot, melubanginya itu jangan dari bawah, ya, tapi dari sampingnya aja,
ya, dari samping sini untuk lubang pembuangan airnya ya, sisa air yang berlebih. Jangan dari sini. Kalau dari sini itu risikonya akar akan mudah keluar kalau kita disimpan di atas tanah yang tanpa alas, itu akan jadi mudah keluar ya, tembus jadinya. Nah, kita pasang pecahan genting, kita isi dengan medianya. Sampai hampir penuh ya. Nah ini ya, udah hampir penuh. Nanti kita tengahnya dulu lubangin. Lalu nanti kita mulai tanam. Nah, untuk mungkin tadi yang kurang jelas ya gambarnya, saya akan dekatkan ya. Nah ini ya, ini tuh dua akarnya udah keluar ya. Nah ini sampai batang ininya putihnya tuh terlihat ya. Jadi yang coklat-coklatnya itu yang udah kering itu dibuang ya. Nah kita ini sudah bisa ditanam ya. Nanti pinggirnya kita tambahin lagi. Nah, ini udah gini langsung nanti kita siram ya sampai basah. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ini media tanahnya kok sedikit ya? Lebih banyak yang selain tanah. Ini pertama supaya potnya ini lebih ringan ya, lebih ringan. Terus akarnya lebih porus ya, untuk akarnya lebih mudah berkembang ya akarnya. Lalu mengurangi tanah itu jadi biayanya ya. Karena kalau yang tidak punya lahan itu akan kesulitan ya kita mencari tanah ya. Berarti kita harus beli tanah, biasanya agak lebih mahal ya. Nah ini komposnya nanti kita yang saya buat ini kompos dari daun-daunan sampah ya. Dari sampah yang dari pekarangan kita yang biasa disapu, kita nggak dibakar, tapi kita bikin kompos. Ya. Itu lebih bagus ya. Komposnya ini kalau daun-daunan itu yang jenis daunan yang majemuk itu akan lebih bagus, lebih mudah menjadi komposnya. Contohnya apa? Daun-daun yang majemuk itu seperti daun asam, daun petai Cina atau lamtoro ya, lalu jengjing ya, atau juga akasia ya, itu daun-daun lebih kecil, lebih mudah ya. Sedangkan yang daun-daun yang lebar seperti mangga, yang tanaman-tanaman lainnya yang lebih lebar ya, itu kita harus potong-potong ranjang dulu ya, jadi kecil-kecil. Nah, sedang kalau pakai yang daun-daun majemuk ya, itu lebih cepat menjadi komposnya ya. Dan ini dengan sekam, yaitu sekam, lalu kompos, sekam bakar dan sekam mentah, lalu ada kokopit, itu akan lebih terjaga kelembabannya ya, karena tidak akan mudah kering ya, air akan mudah tertampung di sini ya, tapi juga tidak menjadi busuk ke akarnya ya, karena ada porus ya, lebih mudah keluarnya juga, tapi tidak mudah kering. Nah itu. Nah ini terus ada juga yang
pemirsa dari komennya yang katanya waktu saya membuat ada yang nanas yang hidroponik ya di air ini, itu saya tidak menggunakan pakai sistem AB mix ya untuk hidroponiknya, tapi saya menggunakan POC dari limbah dapur ya. Itu lebih murah lagi ya, biayanya lebih kita bisa tekan. Nah itu yang bagi yang nanya pakai ininya pupuknya apa, AB mixnya terus ukurannya ppm-nya berapa, enggak, saya nggak pakai SIM itu ya, agar lebih menekan biaya ya. Kalau AB mix kan kalau untuk yang skala besar wah mahal juga, terus pakai hidroponik yang pakai sistem aliran, pakai paralon atau yang sejenisnya, itu biayanya cukup mahal ya, untuk satu setnya dia bisa sampai 1 jutaan ya. Nah sedangkan kalau pakai sistem statis ya, hidroponik statis, kita bisa pakai pupuk organik cair yang dari limbah dapur saja ya. Itu ada bawang atau sama limbah buah-buahan ya, segala macam. Nah itu ada pisang, pepaya dan lain sebagainya ya. Nah nanti seperti ini juga sama, walaupun ini ada sedikit yang coklatnya, kita tetap aja nanti kalau untuk tanam kita lepasin ya, lepasin ininya, kelopaknya, daun-daun yang keringnya ini, yang busuknya kita buang dulu sampai nggak ada yang kering. Nah tinggal yang putih-putihnya ini. Nah nanti kita tanam lagi seperti ini sama ya. Nah, ini kalau sudah begini, ini mau kita pakai sistem hidroponik statis bisa, atau kalau mau pakai sistem di pot juga bisa ya. Ini kita tinggal itu lagi aja. Biasa ini pakai genting. Oh iya, kalau lubangnya di pinggir itu kita nggak perlu lagi pakai penahan genting ini ya. Genting ini artinya karena lubangnya besar nih, supaya nggak medianya ini nggak ikut moncer keluar ya. Kalau disiram itu banyak yang keluar ya. Terus airnya juga terlalu deras nanti keluarnya ya. Jadi kita pakai pecahan genting ini ya. Nah lebih enaknya makanya yang lubangnya itu di pinggir sih, lebih paling bawah tapi di pinggir ya. Jadi berkeliling. Kita bisa 8 lubang ya, 6 atau 8 lubang. Nah udah begini ya, nanti setelah ini kita tinggal siram ya. Lalu setelah disiram ini simpan atau jangan langsung dikena sinar matahari langsung ya. Kita taruh di tempat yang teduh selama kurang lebih 1 minggu ya. Nah setelah ada keluar lagi terlihat pucuk-pucuk yang barunya, tunas baru ya. Nah terubus ya, itu baru kita bisa simpan di tempat yang kena sinar matahari langsung ya. Ini harus kita kena sinar matahari langsung karena nanti untuk mempercepat pembuahan ya. Pembuahannya itu bisa lebih cepat daripada di tempat yang teduh ya. Ini adalah jenis ini nanasnya
kecil-kecil ya. Ini jenis nanasnya adalah nanas madu ya. Nanas madu itu ada dua, nanas madu kecil sama nanas madu yang besar. Nah, kenapa saya tanam nanas madu yang kecil? Ini rasanya jauh lebih manis daripada yang nanas madu yang besar, ukuran besar ya. Itu biasanya nggak terlalu begitu manis. Kalau yang ini yang kecil, yang kecil-kecil ya, sebesar gini itu jauh lebih manis ya. Bahkan belum matang sempurna pun, yang masih mudanya pun sudah manis ya. Nah, kalau yang nanas madu yang besar itu biasanya harus matang baru terasa manis gitu ya. Tidak seperti yang nanas madu yang kecil ini, walaupun masih hijau, dia sudah manis rasanya ya. Nah, sudah sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang lainnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.